Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Geografi yang beranggotakan Saya Pramudia Nugraha. Saya Rifat Mafadik. saya Azifa Khairunisa, saya Mutia Setiani, Saya Muhammad Hilman Fauzi. Saya Muhammad Fadjiri. Kali ini kami akan membahas materi bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Nah, apa sih negara maju dan negara berkembang itu? Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi yang mumpuni, serta berhasil mencapai target pembangunannya. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk relatif rendah hingga menengah atau sedang berkembang. Nah, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia ada 4. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk kerjasama ini memiliki tujuan untuk memajukan kedua negara dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan HAM. Contoh dari kerjasama bilateral ini seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang, Rusia dan India, Amerika Serikat dan Cina, dan lain-lain. 2. Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang berada pada suatu kawasan atau wilayah. Tujuan utama dari bentuk kerjasama ini adalah untuk menciptakan perdagangan bebas di negara-negara pada kawasan tertentu, hingga membuat pertahanan dan keamanan bersama. Contoh dari bentuk kerjasama regional ini antara lain 1. Uni Eropa yang terdiri dari atas negara-negara Eropa. 2. ASEAN yang terdiri dari atas negara-negara dalam kawasan. 3. APEC yaitu kerjasama ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama ini tidak dibatasi dengan kawasan negara, sehingga kerjasama ini bisa meliputi negara-negara di berbagai kawasan. Contoh dari kerjasama multilateral itu adalah 1. Ada OKI. OKI adalah organisasi kerjasama Islam. Yang kedua ada OPEC. OPEC yaitu organisasi negara pengekspor minyak bumi. Yang ketiga ada Liga Arab. Liga Arab yaitu organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. 4. Kerjasama internasional. Kerjasama yang dilakukan hampir seluruh negara di dunia ini yang dilakukan tanpa ada batasan khusus. Nah, contoh dari kerjasama internasional ini adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana PBB ini menaungi beberapa organisasi di bawahnya. Seperti yang pertama yaitu ada UNESCO. UNESCO ini bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada UNICEF, di mana organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak dan wanita di negara-negara berkembang. Yang ketiga yaitu ada IMF, di mana organisasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian global atau disebut dengan Bank Dunia. Yang keempat yaitu ada WHO, di mana WHO ini bertujuan untuk menjaga kesehatan di dunia. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.